observasi. Kalau kita menggunakan metode observasi ini, kita mengandalkan kemampuan pengamat. Pengamat di sini jelas orang yang kompeten, nggak bisa asal pengamat terus kita yang orang biasa mengamati gitu. Oh, tidak bisa. Tentu pengamat di sini adalah orang yang memang dia qualified di bidang itu gitu. Rata-rata sih semacam ya akuntan gitu, semacam akuntan yang sudah biasa membuat anggaran dan sudah biasa menentukan tarif overhead, sehingga pengamat ini akan dengan mudahnya mengobservasi overhead pabrik campuran. Yang kedua, pendekatan perekayasaan industrial. Menganalisa saat fasilitas perusahaan digunakan secara efisien. Di sini yang menganalisa ini juga bukan orang sembarangan. Biasanya pendekatan perekayasaan industrial ini melibatkan orang yang telah lama berkecimpung di dunia atau di industri ini. Di industri ya terserah, kalau misalkan ini pabrik manufaktur di bidang mebel atau mungkin pabrik manufaktur di bidang pembuatan biskuit gitu, perusahaan manufaktur biskuit, ya orang yang telah lama berkecimpung di industri itu, sehingga mereka sangat mengerti tentang industri itu, sehingga mereka punya kemampuan untuk menganalisa bagaimana cara memisahkan cost overhead campuran ini, seperti itu. Dan yang ketiga, analisis akun. Di sini lebih jelas lagi, akuntan memeriksa. Bedanya sama yang pertama apa? Sama metode observasi. Kalau tadi kan di sini cuma secara broad disebutkan mengandalkan kemampuan pengamat. Pengamat bukan hanya akuntan, ada banyak orang juga. Manajer produksi juga termasuk pengamat gitu. Tapi kalau di sini khusus analisis akun, memang akuntan yang memeriksa. Seperti itu. Oke, pindah yang ke sisi kanan. Di sisi kanan di sini saya tadi sudah bilang bahwa lebih menggunakan perhitungan matematis daripada yang di sisi kiri. Yang pertama, diagram serak atau scatter graph. Maaf, salah spelling. Diagram serak atau scatter graph bisa dipelajari sih sebenarnya, ada di modul juga, ada di modul 3 halaman 3.7. Jadi di sini kita hanyalah menggambarkan grafik, kemudian dari grafik itu kita bisa tahu nanti biaya tetapnya itu berapa, dan otomatis nanti biaya variabelnya adalah hasil dari pengurangan kos campuran total dikurangi kos tetapnya, ya itu adalah variabelnya atau itu adalah kos variabelnya, seperti itu. Sedangkan untuk metode titik tinggi rendah, sesuai dengan namanya, kita di sini melakukan perhitungan matematika dengan memasukkan nilai kos tertinggi dan kos terendah. Hanya perhitungan matematika memainkan komposisi kos tertinggi dan kos terendah, seperti itu. Bisa dibaca detailnya di halaman 3.10. Sangat mudah difahami, ada contohnya juga. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan yang ketiga, analisis regresi. Regresi ini bisa kita lakukan baik hanya di Microsoft Excel, atau mungkin kalau bagi orang yang sudah advance kita bisa menggunakan software, entah itu SPSS maupun juga menggunakan AMOS. Yang jelas regresi bisa dijalankan di software tertentu. Di sini kita tidak menggunakan software, tidak memperkenalkan software itu secara mendalam, hanyalah kita memperkenalkan bahwa bisa dihitung menggunakan analisis regresi. Bisa dibaca juga di halaman 3.10. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Ada persamaannya juga, Y sama dengan A plus B kali X, di mana A adalah cost overhead tetap dan B adalah cost overhead variabel. Oke, saya lanjutkan. Oke, setelah tadi kita memahami lebih dalam tentang overhead, pokoknya yang bukan bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung serta terjadi di pabrik, itu adalah overhead. 3 hal pokok ya. Yang overhead adalah yang bukan bahan baku langsung, bukan tenaga kerja langsung, dan terjadi di pabrik, itu adalah overhead. Seperti itu. Dan overhead punya 3 pola perilaku, ada yang tetap, ada yang variabel, dan ada yang campuran.
Tetapi ketika kita ingin membuat anggaran atau menentukan tarif, kita tidak mengenal yang namanya cost overhead campuran, sehingga kita harus memisahkan cost overhead ini menjadi atau mengklasifikasikannya menjadi lebih terinci lagi, apakah masuk ke variabel ataukah masuk yang ke tetap, seperti itu. Oke. Ada dua fakta yang berlawanan, saya lambangkan dengan arah panah yang berlawanan. Yang ke atas menyatakan bahwa bahan baku dan tenaga kerja langsung dapat secara mudah dilacak dan diidentifikasi pada pekerjaan spesifik, produk, atau departemen. Sedangkan yang panah ke bawah mengatakan bahwa overhead pabrik tidak dapat dilacak dan diidentifikasi pada pekerjaan spesifik, produk, atau departemen. Ya. Sehingga karakteristiknya overhead sangat berbeda dengan karakteristik bahan baku dan tenaga kerja langsung. Karena adanya perbedaan ini, sehingga ada pergeseran juga. Kita lihat yang ke sisi kanan. Dulu, orang atau akuntan akan menggunakan sistem cost aktual, di mana dalam membebankan cost itu berdasarkan hal aktual atau memang real terjadi seperti itu. Misalkan seperti ini, menggunakan bahan baku 5, yang dicatat 5. Menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 3 jam. Berarti yang costnya adalah 3 jam. Nah, tetapi overhead itu sangat sulit ketika harus menggunakan cost aktual. Contohnya tadi, misalkan mau membuat satu adonan roti. Satu adonan roti membutuhkan 10 kg tepung. Jelas 10 kg tepung berapa harganya. Selain 10 kg tepung, kita juga membutuhkan 1 sendok teh garam. Nah, 1 sendok teh garam itu berapa harganya? Susah kan untuk kita bisa tahu membebankan kos 1 sendok teh garam itu berapa. Ya masa kita ketika membeli misalkan 1 kg garam harganya 5.000. Orang 1 kg garam aja berapa sendok teh kita nggak tahu kan. Nah itu susah sekali untuk kita bisa membebankan cost overhead, itu sangat susah karena itu tadi nilainya tidak signifikan, tidak dapat dilacak pada produk, tidak dapat diidentifikasi pada produk, sehingga sangat sulit ketika kita akan membebankan cost overhead. Berbeda dengan cost bahan baku dan cost tenaga kerja langsung. Sehingga karena terlalu sulit untuk menggunakan sistem cost aktual, bergeserlah ke sistem cost normal. Sistem cost normal itu apa? Sistem cost normal adalah sistem cost di mana untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung kita menggunakan cost aktual, sedangkan untuk overhead kita menggunakan tarif. Berbeda dengan sistem cost aktual di mana ketiga elemen tersebut baik bahan baku, tenaga kerja maupun overhead menggunakan cost aktual, sedangkan untuk sistem cost normal bahan baku dan tenaga kerja langsung menggunakan cost aktual, sedangkan overhead pabrik menggunakan tarif. Itu. Nah, sekarang kita bahas lebih mendalam ya tentang tarif itu apa gitu. Di sini saya membuat suatu time frame. Yang pertama awal periode dan yang kedua akhir periode. Di awal periode, apa yang harus dilakukan perusahaan ketika perusahaan menerapkan sistem cost normal? Apa yang harus dilakukan perusahaan ketika perusahaan menerapkan sistem cost normal? Oke. Di awal periode, ketika menggunakan sistem cost normal, kita harus menentukan tarif overhead pabrik. Di awal periode kita harus menentukan tarif overhead pabrik. Berapa tarifnya? Itu kita tentukan di awal periode. Sedangkan di akhir periode, kita melakukan akumulasi dan pencatatan overhead pabrik atau aktual yang sebenarnya terjadi berapa dan penentuan variansi overhead pabrik dibebankan dan aktual. Apakah setelah kita membuat tarif, apakah yang aktual, of cost overhead aktual pada akhir periode itu kita sudah sesuai membuat tarifnya. Jadi mudahnya kita bisa bilang seperti ini. Di awal periode kita menentukan tarif overhead pabriknya berapa. Dan di akhir periode itu adalah fase evaluasi kita. Apakah tarif yang kita buat di awal periode ini tadi terlalu tinggi dan ataukah malah justru terlalu rendah?
kita harus menganalisanya itu di akhir periode. Dan ini di akhir periode ini akan ketika kita sudah tahu apakah kita terlalu tinggi